Alex Iskandar, 49, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, 6, melakukan aksi bunuh diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Harmanto, mengatakan Alex Iskandar ditempatkan di ruang konseling karena statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Alex Iskandar ditetapkan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan bocah Alvaro, anak tirinya. Sebelumnya, Alex menjalani proses pemeriksaan intensif hingga Minggu, 23 November 2025, dini hari. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah Alex Iskandar memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular sehingga belum dapat ditempatkan bersama tahanan lain. Pada Minggu pagi sekitar pukul 6 WIB, tersangka Alex meminta izin untuk ke toilet setelah seolah sudah buang air di celana. Tersangka menggunakan celana pendek yang disediakan penyidik karena aturan di tahanan melarang penggunaan celana panjang. Namun, celana tersebut dianggap kotor, sehingga tersangka meminta diganti dengan celana panjang. Peristiwa tragis itu terjadi di ruang konseling sekitar pukul 6.30 WIB hingga 08.0009.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penelusuran penyidik, pelaku diduga memiliki dorongan emosional dan keinginan membalas dendam ke istrinya atau ibu korban Alvaro. Alex Iskandar mengakui ke penyidik bahwa motif tersebut mendorongnya menculik Alvaro. Pelaku sempat membawa Alvaro ke sebuah masjid di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat itu Alvaro disebut terus menangis tidak berhenti sehingga dibekap dan meninggal dunia. Setelah Alvaro meninggal dunia, pelaku membungkus jenazah korban dengan tas plastik hitam. Setelah itu, pelaku membuang jenazah korban ke kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga akhirnya jenazah korban ditemukan dalam kondisi sudah berbentuk rangka. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Di pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.